Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ngopi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya ngajakin Anda ngopi bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Bapak Wan Idris, Esos MSI. Sebagaimana kita ketahui, sejak pandemi COVID-19 bergulir di tanah air, Dinas Sosial merupakan salah satu leading sektor yang cukup sibuk untuk mengurus masalah masyarakat yang timbul akibat adanya pandemi COVID-19. Untuk itu tetaplah di program Ngopi, kita membahas hal-hal menarik dan bermanfaat di sekitar Anda. Ya, pemirsa, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, saya mau ngajakin Anda ngopi nih bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Pak Wan Idris. Halo Pak Wan, apa kabar Pak Wan? Alhamdulillah baik. Ya, ini gimana nih? Sudah bergulir hampir 2 tahun pandemi COVID-19, tentu Dinas Sosial juga memiliki peran yang penting dalam mengakomodir kebutuhan dan penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Baik, terkait dengan masalah COVID, ini kan pandemi ini sudah menyeluruh seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi untuk Kabupaten Siak sendiri, kita memang sudah melaksanakan program jaring pengaman sosial mulai dari tahun 2020 sampai saat ini. Untuk tahun 2020, pemerintah maupun pemerintah daerah ini sudah menggelontorkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID. Ya, salah satunya kita membantu memfasilitasi bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini ada program PKH-nya, ada program BSP, Bantuan Sosial Sembako, maupun ada juga program BST, Bantuan Sosial Tunai, dan diselingi atau dibarengi dan disupport lagi dengan bantuan langsung tunai dari dana desa. Pada tahun 2020 yang lalu, memang kita dari Dinas Sosial Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak telah mengalokasikan juga bantuan sosial sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID. Dalam hal ini untuk membantu masyarakat yang belum menerima sama sekali, yang dari Kementerian Sosial maupun dari bantuan keuangan provinsi. Jadi tentu terdapat lagi masyarakat terdampak kita yang belum menerima sama sekali bantuan sosial jaring pengaman sosial. Untuk itu Pak Bupati kita, Dr. Andes Haji Alfedri MSI, ini menginstruksikan dinas terkait untuk melaksanakan program jaring pengaman sosial, dan alhamdulillah bantuan sembako yang telah kita laksanakan pada tahun 2020 yang lalu berjalan dengan lancar dan dapat membantu masyarakat kita yang terdampak COVID untuk meringankan beban hidup mereka, dan bantuan tersebut kita laksanakan secara 3 tahap atau 3 salur. Untuk tahun 2021 ini, pemerintah Kabupaten Siak bekerja sama juga dengan kecamatan maupun pihak kampung dan kelurahan untuk memfasilitasi bantuan-bantuan yang diberikan oleh pusat dari Kementerian Sosial. Jadi kami berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kampung dan kelurahan, begitu juga dengan Babin Kantipmas maupun Babinsa untuk mengawasi bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial, yaitu terkait dengan bantuan beras PPKM bagi masyarakat penerima PKH maupun masyarakat yang penerima bantuan sosial tunai. Untuk data yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Siak ini berjumlah 27.012 KPM. Dalam arti yang dirinci menjadi penerima PKH itu adalah 6.012 KPM. Begitu juga yang menerima bantuan sosial tunai itu adalah 8.156, dan bantuan sosial pangan atau sembako ini jumlahnya 11.156, dan bantuan sosial tunai ini jumlah penerima kita adalah 8.939. Jadi total kita menerima bantuan dari Kementerian Sosial itu adalah 27.012 KPM di Kabupaten Siak. Jadi dengan penerima ribuan yang dialokasikan dari Kementerian Sosial, ini peran kita dari Dinas Sosial untuk memfasilitasi, karena bantuan tersebut langsung
disalurkan melalui kerjasama dari Kementerian Sosial ke Bulog, Perum Bulog untuk wilayah Riau Kepri atau Pekanbaru dan cabang-cabang yang ada di Kebunga Raya. Selanjutnya Perum Bulog itu menyerahkan atau menunjuk penyalurnya atau transportanya PT Pos Indonesia. Ini sebagai penyalur yang ditunjuk oleh pihak Bulog menyalurkan beras-beras PPKM kepada penerima yang telah terdaftar yang diberikan dari Kementerian Sosial. Nah, Pak Kadis, bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini kan banyak sekali ragamnya. Ya. Nah, yang menjadi tupoksi dari Dinas Sosial maupun dari arahan Kementerian Sosial itu bantuan-bantuan seperti apa saja? Bantuan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial, sesuai dengan arahan Kementerian Sosial itu bantuan PKH, Program Keluarga Harapan. Selanjutnya bantuan BPNT, bantuan pangan tunai yang sekarang dinamakan bantuan sosial pangan atau BSP. Selanjutnya bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Ada 3 program dari Kementerian Sosial, PKH, BPNT atau BSP maupun bantuan sosial tunai. Selanjutnya untuk penerima bantuan yang telah disampaikan tadi bahwa jumlah penerima yang tertera sebagai penerima bantuan 3 program dari Kementerian Sosial itu berjumlah 27.012 KPM atau keluarga prima manfaat. Oke. Nah, ini bagaimana Dinas Sosial dapat melakukan pendataan? Karena kan biasanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu kan ada kriteria-kriterianya. Sedangkan yang sekarang yang mendapatkan atau merasakan dampak pandemi ini kan seluruh lapisan masyarakat kita. Baik, memang kalau dari bantuan Kementerian Sosial ini sudah tertera namanya. Jadi tugas kita melalui pendamping sosial kita di lapangan, baik itu pendamping PKH, baik itu TKSK, supervisor dan fasilitator di tingkat kampung dan kelurahan, ini memverifikasi kembali nama-nama penerima yang disalurkan itu melalui PT Pos. Kalau seandainya terjadi di lapangan warga tersebut tidak ditemukan, meninggal dunia atau pindah atau mampu, ini ada pengganti sesuai dengan juknis yang telah disampaikan oleh PT Pos melalui Bulog bahwa yang bersangkutan bisa diganti kalau seandainya yang bersangkutan sesuai dengan yang tidak layak disalurkan. Selanjutnya dari data tersebut tentu masih ada warga kita yang belum menerima sama sekali bantuan tersebut. Inilah tugas dari pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial, begitu juga dengan dibantu dengan BLT dana desanya. Jadi BLT dana desa ini mensupport masyarakat kita yang belum menerima sama sekali bantuan dari Kementerian Sosial. Dan untuk Dinas Sosial itu sendiri, kita akan insya Allah dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah BSP dari Bulog. Ini intinya BSP CBP, bantuan cadangan beras pemerintah ini bantuan dari Kementerian Sosial, dan Bulog akan menyalurkan sesuai dengan permintaan dari pemerintah Kabupaten Siak. Jadi untuk sasaran penerima ini kita bicarakan setelah rapat dengan Pak Bupati di Zamrud beberapa waktu yang lalu. Ini kriteria penerimanya ini untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri bagi masyarakat kita yang terdampak atau terkena COVID, dia mengalami isolasi mandiri di rumah. Ini akan kita bantu dengan sesuai dengan regulasi Permensos nomor 22 tahun 2019 terkait dengan masyarakat yang beras cadangan pemerintah untuk dibantu beras gitu. Berarti ada alternatif yang diberikan juga oleh pemerintah daerah bagi masyarakat kita yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Iya, betul. Oke. Nah, untuk hal yang demikian ini bagaimana dari Dinas Sosial mengakomodir datanya itu? Terkait dengan data ini yang saya sampaikan bahwa data tersebut sangat-sangat dinamis. Untuk mengakomodir data, kita tetap melakukan update verifikasi terus dilakukan oleh petugas kita di lapangan, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kampung dan kelurahan. Jadi bagi warga-warga yang belum mendapat sama sekali, ini kita minta petugas kita di lapangan untuk menyampaikan usulan, karena usulan ini pun dari RT setempat. Jadi RT nanti akan menyampaikan kepada Pak Penghulu, Pak Lurah untuk ditetapkan dalam musyawarah bahwa warga tersebut layak dibantu karena yang bersangkutan belum menerima bantuan sama sekali. Ini akan disampaikan kepada Dinas Sosial, disurati oleh camat masing-masing di 14 kecamatan. Inilah
nanti akan kita rekap, kita usulkan kembali ke Kementerian Sosial, dan apabila nanti bantuan dari APBD begitu juga dengan BLT dana desanya akan digulirkan, data-data ini sebagai acuan atau pedoman kita untuk menyalurkan bantuan. Ya, berarti dari Dinas Sosial juga melakukan sinergi dengan bagian-bagian lain ya Pak ya, untuk mendapatkan data ini. Oke, baik pemirsa, kita akan masih ngopi bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak. Tetaplah bersama kami, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, masih di program Ngopi, ngobrol hangat, mengupas informasi menarik dan bermanfaat. Dan saya masih ditemani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Bapak Wan Idris. Pak Wan, ini kadang kita mendengar apabila ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya seperti bantuan beras ini, ada juga rumor yang beredar, oh beras bantuan ini kualitasnya begini-begini, bisa nggak ditukar dengan uang saja begitu. Nah ini kondisi-kondisi lapangan seperti ini seperti apa yang dihadapi oleh dinas sendiri? Baik, terkait dengan persoalan bantuan sosial PPKM berupa beras ini, memang beberapa waktu yang lalu kita mendapat laporan dari masyarakat maupun dari tokoh masyarakat, ada beras yang disalurkan tidak layak. Dalam arti ada beras yang berkutu atau berbau segala macam. Kami dari Dinas Sosial sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog dan pihak transporter PT POS. Jadi kesepakatan kita bahwa beras yang tidak layak disalurkan itu agar segera diganti. Ya alhamdulillah PT POS yang ditunjuk oleh pihak Bulog ini sudah bersepakat. Seperti kasus di Sualanjut, begitu beras disalurkan, ditemukan beras yang tidak layak, besok paginya tim dari Bulog datang ke rumah yang bersangkutan untuk mengganti beras-beras yang tidak layak. Jadi kita sudah mensosialisasikan kepada kecamatan melalui petugas kita di tingkat kecamatan, kampung, dan kelurahan, bagi beras yang tidak layak yang disalurkan oleh PT POS ini akan kita laporkan ke ke Perum Bulog untuk segera diganti. Jadi intinya untuk persoalan beras tidak layak tidak ada masalah lagi, karena kita sudah sepakat, sudah komitmen bahwa beras yang tidak layak itu untuk diganti itu hari itu juga atau paling lambat besoknya diganti itu. Oke. Nah, berkaitan dengan pemberian bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, sinergitas seperti apa yang dibangun oleh Dinas Sosial dengan lintas sektoral? Karena ini kan tidak hanya bagian dari Dinas Sosial saja, banyak hal yang berkaitan. Kemudian juga kemana nih masyarakat harus melaporkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan bantuan? Baik, untuk sinergisitas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial sudah mempunyai lembaga sistem layanan dan rujukan terpadu yang telah kita laksanakan pada bulan Oktober tahun 2017, karena ini program dari Kementerian Sosial. Untuk SRT itu sendiri, baru dari Provinsi Riau ini baru 3 kabupaten kota yang menjalankan programnya, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Untuk melaksanakan SRT ini adalah keterpaduan sinergisitas dengan OPD atau lembaga terkait. Jadi kita memang sudah terhubung dengan OPD terkait, salah satunya Dinas Kesehatan melalui pelayanan BPJS Kesehatannya bagi warga miskin maupun tidak mampu. Begitu juga Dinas Kependudukan, ini terkait dengan pengecekan NIK yang tidak valid atau masyarakat kita belum mempunyai dokumen kependudukan. Begitu juga dengan Dinas PMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kita berkolaborasi dengan pihak kampung untuk memverifikasi data dan melaksanakan program pusat kesejahteraan sosial yang ditempatkan di masing-masing kampung. Dan ini sudah dilaksanakan dari masing-masing desa. Untuk puskesmas itu sendiri, ini melayani masyarakat, datang kepada masyarakat kantor kampung untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait dengan masalah-masalah sosial. Begitu juga dengan masalah program-program bantuan sosial yang belum menerima
Begitu juga dengan masalah BPJS Kesehatan atau warga tersebut belum menerima BPJS Kesehatan agar segera melaporkan di kantor kampung dan kelurahan untuk kita akomodir. Karena untuk BPJS Kesehatan sendiri kita kuotanya masih tersedia dari Dinas Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Siak maupun dari pemerintah pusat. Ini masyarakat kita dengan kesempatan seperti ini harapan kami agar segera mendaftar bagi masyarakat kita yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Selanjutnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mendapat program-program bantuan sosial ini, kita terhubung juga dengan program Rumah Layak Uni. Di sini peran dari Dinas PU Tarkim Kabupaten Siak untuk mengakomodir warga kita yang menyampaikan usulan pembangunan rumah tidak layak huni untuk dibangun ke rumah layak huni. Jadi program PU Tarkim di sini berperan dalam menangani penanganan masyarakat miskin. Kita juga terhubung juga dengan Basnas Kabupaten Siak. Alhamdulillah kerjasama kita dengan Basnas yang telah dilakukan MOU atau PKS, perjanjian kerjasama. Sebelum melakukan PKS sudah kita berjalan dengan baik kerjasama dengan Basnas bagi masyarakat miskin yang belum terakomodir bantuan sosialnya, baik itu bantuan sosial sembako, baik itu bantuan sosial musibah kebakaran seperti kemarin di Sungai Apit langsung bergerak Basnasnya. Begitu kita informasikan ada masyarakat kita yang terjadi bencana di rumahnya kebakaran, langsung dibantu oleh sembako oleh pihak Basnas, dan kami juga mengakomodir sembako dan BPBD. Begitu juga dengan kerjasama dengan BPBD kita melaksanakan bantuan-bantuan bencana terkait dengan masyarakat kita yang terkena musibah. Begitu juga dengan OPD terkait lainnya, kita semua berperan aktif berkolaborasi seperti Bapeda, itu juga terhubung dengan program-program penanganan fakir miskin. Demikian. Ya, nanti verifikasi data kemudian respon positif masyarakat juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyaluran bantuan ini ya Pak ya. Ya. Oke. Nah kemudian begini Pak, ini kan kita sudah masuk di tahun kedua berada di kondisi COVID-19 2020-2021. Nah di tahun ini bantuan-bantuan seperti apa yang diakomodir oleh Dinas Sosial sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial itu? Untuk bantuan sosial untuk di tahun 2021 ini, karena kita sudah COVID ini sudah berjalan hampir 2 tahun, jadi bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial yang saya sampaikan tadi adalah program PKH-nya, itu berupa bantuan uang yang ditransfer melalui rekening. Begitu juga bantuan sosial pangan sembako, ini berupa bantuan berupa uang yang disalurkan rekening, tapi penerima sembako atau bantuan sosial pangan ini berbelanja di warung yang telah ditunjuk kerjasama dengan Bank Himbara. Dalam hal ini untuk Dinas Sosial Kabupaten Siak bekerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi warga kita yang menerima BSP itu membelanja dengan kartu yang dibawanya ke warung tersebut sesuai dengan nominal bantuan yang telah diberikan, yaitu 200.000 per bulan. Begitu juga ada tambahan dari bantuan sosial tunai yang 300.000 per bulan. Alhamdulillah pada tahun ini sudah berjalan lagi. Kemarin dari Januari sampai bulan April ini sudah dilaksanakan, di pending dulu sementara, dan keputusan dari Kementerian Sosial dilanjutkan lagi. Jadi bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus ini sudah dilanjutkan lagi dengan program bantuan sosial tunai yang 300.000 per bulan. Jadi 3 program ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Data penerimaan 2020-2021 ini mengalami peningkatan, apakah datanya sama atau mengalami penurunan Pak? Untuk data penerima untuk 2020 jelas mengalami peningkatan ke 2021 karena ada kebijakan dari Kementerian Sosial untuk menambah kuota penerima bantuan seperti PKH, ada PKH perluasan. Begitu juga dengan BSP untuk bantuan sosial pangan, ada BSP perluasan, dan begitu juga dengan BST kita ada penambahan bantuan sosial tunai. Jadi memang tugas kita memverifikasi dan memvalidasi kembali, karena bantuan-bantuan tersebut ada masyarakat kita yang sudah pindah, sudah meninggal, apapun tidak layak karena sudah mampu. Inilah tugas kita untuk memperbaiki data tersebut dan kita kembalikan data tersebut ke Kementerian Sosial untuk dilakukan penetapan dari Kementerian Sosial dan untuk menerima bantuan periode berikutnya. Oke, nah ini pemerintah Kabupaten Siak juga sudah mengeluarkan surat edaran pelaksanaan penerapan PPKM level 4 Pak. Ya. Nah ini seperti apa pola-pola yang akan diberlakukan oleh Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial, tapi jangan dijawab dulu Pak, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Saudara masih di program Ngopi membahas hal-hal menarik dan bermanfaat yang ada di sekitar kita. Dan saya masih ditemani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Pak Wan Idris. Pak Wan, ini sudah ada keluar instruksi dari Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan PPKM level 4 untuk wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Riau dan Kabupaten Siak. Bupati Siak juga sudah mengeluarkan edaran mengenai hal itu. Nah, ini pola-pola seperti apa yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial dalam mengakomodir masyarakat kita yang memang terkena dampak COVID-19 ini? Baik, terkait dengan kondisi Kabupaten Siak saat ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang awalnya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2001 tentang pelaksanaan program jaring pengaman sosial. Selanjutnya keluar instruksi Menteri Negeri nomor 8, ini pelaksanaan bagi wilayah-wilayah yang level 4 terkait dengan kondisi COVID ini. Ini ada di situ dibunyikan tentang program jaring pengaman sosial bagi kabupaten kota yang untuk level 4. Selanjutnya keluar lagi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 31 penetapan wilayah yang level 4. Dalam hal ini untuk di Provinsi Riau ada penambahan wilayah level 4 yaitu Rokan Hulu, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak yang sebelumnya memang Kota Pekanbaru yang lebih dulu ditetapkan sebagai level 4. Untuk Kabupaten Siak sendiri dengan pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri ini di situ jelas dituangkan bahwa kita harus melaksanakan salah satunya program jaring pengaman sosial untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak atau terkena COVID. Dan kami dari Dinas Sosial yang telah kita rapatkan di Zamrud Room bersama Pak Bupati, kita sudah menyampaikan untuk langkah cepat, langkah awal kita akan melaksanakan program bantuan cadangan beras pemerintah atau beras cadangan pemerintah CBP dari Bulog. Jadi kita akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan data-data penerima karena sasaran penerimanya adalah bagi isolasi mandiri masyarakat kita yang terkena COVID. Untuk data tersebut memang kita minta dari Dinas Kesehatan dan sesuai dengan regulasi dengan aturan main yang ada, persyaratannya adalah salah satunya penetapan penerima bantuan cadangan beras pemerintah CBP yaitu masyarakat yang terkena COVID. Jadi kami akan bekerja keras untuk memverifikasi data tersebut yang dari Dinas Kesehatan akan kita sampaikan data tersebut ke kecamatan lagi untuk nama-nama penerima program beras cadangan pemerintah. Jadi untuk bantuan tersebut rencana akan kita salurkan secepatnya minggu depan. Kita akan menyusun dulu dokumen-dokumen persyaratan administrasi akan kita penuhi untuk menyampaikan permohonan ke Perum Bulog. Nah, ini terakhir Pak Wan, sebagai dari bincang-bincang kita pada hari ini, pemahaman seperti apa nih yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, karena sesungguhnya bukan pemerintah tidak peduli, bukan tidak ingin memberikan respon yang cepat, tapi ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui. Baik, terkait dengan program-program baik itu dari pusat maupun dari pemerintah Kabupaten Siak, kita berharap masyarakat agar lebih memahami terkait dengan data-data penerima bantuan, karena dari pemerintah pusat memang kuota dan anggarannya dari pemerintah pusat dan nama-namanya sudah tersedia, kita tugasnya memverifikasi. Begitu juga dengan dari pemerintah Kabupaten Siak, kita tentu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, dan untuk menerima bantuan itu tidak secepatnya kita salurkan karena kita harus membuat dulu regulasinya atau peraturan bupati terkait dengan kriteria atau persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi memang ini perlu proses waktu untuk menyerahkan bantuan tersebut. Jadi harapan kami masyarakat bersabar, kami tetap melakukan program jaring pengamanan sosial ini sesuai dengan regulasi yang ada, dengan tim kami dari Dinas Sosial bekerjasama dengan Satgas COVID Kabupaten Siak, yang termasuk juga di situ ada pihak kecamatan, kampung, dan kelurahan, dan serta petugas kita di lapangan. Baik, terima kasih Pak Wan sudah hadir di program Ngopi. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Wan Idris, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.